Ada apa di balik dana talangan pemerintah untuk Lapindo? Apa rencana pemerintah untuk lumpur Lapindo? Pak Basuki, Presiden Jokowi memberikan dana talangan untuk korban Lapindo. Apa sebetulnya pertimbangan pemerintah? Mendapat pengarahan dari Bapak Presiden, ambil alih 781 miliar itu. Jadi total semua aset tanah yang harus dibeli dari rakyat di dalam peta terdampak, dalam peta terdampak, totalnya ada 3,8 triliun. PT Lapindo telah menyelesaikan, jadi telah menyelesaikan 3,03 sekian triliun. Jadi sisanya 781 miliar itu yang Lapindo telah menyampaikan tidak mampu lagi untuk membayar. Kita cari jalan keluarnya, ya. Jadi yang penting bahwa kita cari jalan keluarnya untuk membantu rakyat sesuai dengan putusan MK dengan tetap tidak melepaskan Lapindo dari tanggung jawabnya. Untuk itulah 781 kita beli, tapi kita minta Lapindo menyerahkan keseluruhannya kepada pemerintah sebagai jaminan. Keseluruhan aset? Keseluruhan aset sebesar 3,8. Itu kepada pemerintah sebagai jaminan. Karena apa? Karena tujuan pemerintah tidak membeli tanahnya itu, tapi membantu rakyatnya sesuai putusan MK tadi. Nah, kemudian kita diskusikan, kita negosiasi dengan Lapindo, dan Lapindo bersepakat untuk bisa diberi waktu 4 tahun untuk bisa membeli kembali 781 miliar itu. Dalam waktu 4 tahun? Dalam waktu 4 tahun. Untuk kalau itu dilakukan, akan kita serahkan kembali pada Lapindo. Jadi tanggung jawab tetap Lapindo. Makanya saya garis bawahi semangatnya itu membantu rakyat yang sudah 8 tahun lebih menunggu ketidakpastian pembayaran ganti ruginya itu. Dampaknya apa? Dampaknya BPLS juga tidak bisa bekerja untuk lebih mengamankan kawasan itu. Ibu harus juga kita harus maklum, kalau itu ada apa-apa, jebol, itu kalau keluar dari peta terdampak, itu yang tanggung jawab bukan Lapindo lagi, pemerintah yang tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, jalan kereta api, jalan arteri Porong itu yang menuju ke Malang, ke Banyuwangi, itu 1 hari putus, itu berapa triliun rugi ekonomi di Jawa Timur. Ya. Itu jalan satu-satunya untuk membawa BBM ke Banyuwangi melalui kereta api. Jadi kita harus juga mengamankan itu. Aset apa saja yang dijaminkan oleh Lapindo untuk pemberian pinjaman atau dana talangan ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Lapindo bertanggung jawab terhadap ganti rugi istilahnya, tapi sebenarnya pembelian, karena ganti ruginya jauh di atas NJOP kalau tanah. Jadi berupa tanah, bangunan, yang ada di dalam peta terdampak itu. Pemerintah bisa menjamin bahwa negara tidak membeli aset negara nantinya? No. Bahkan nanti detailnya kan akan dilibatkan Jaksa Agung dan Kepala BPN untuk bisa memverifikasi lagi itu, dan nantinya perjanjiannya diharapkan ada kuasa jual kepada negara. Sehingga kalau 4 tahun tidak ditepati oleh Lapindo, negara boleh mengambil aset itu. Nah, kalau itu terjadi, Pak, apa kemudian rencana negara dalam 4 tahun untuk mengelola aset yang tadi disita? Ada beberapa alternatif menurut saya. Jadi satu, kalau semburan lumpur panas ini unik, ya, kawasan unik. Jadi seperti misalnya geyser gitu, ada kejadian geologi geyser di kawasan permukiman. Nah, ini kalau kita bisa amankan dan nantinya mungkin bisa kita jadikan geopark misalnya, itu menjadi kawasan yang sangat menarik untuk bukan untuk pariwisata saja, tapi bisa untuk kawasan edukasi yang pasti generasi berikutnya tidak akan menjumpai yang begitu lagi. Ya. Yang kedua, kita belum tahu nih lumpurnya ini bisa untuk apa saja. Ya, yang jelas itu mengandung kuarsa yang besar dan bisa dipakai untuk bahan industri. Nah, kita selama ini kan baru berusaha sekuat tenaga mengamankan, pengamanan, makanya dibuang ke Porong, Kali Porong. Yang di muaranya, kalau Ibu bisa melihat, itu sudah jadi pulau.
Ya, bahkan pulau kita tanemin dengan mangrove segala, menjadi daerah konservasi burung dan mangrove. Tapi bukan itu, tapi itu pasti punya nilai ekonomis. Apakah pemerintah atau Kementerian PU memiliki rencana untuk menentukan relokasi kemana para korban lumpur lapindo ini akan? Oh, kalau sekarang sudah lewat itu waktunya. Jadi mereka juga sudah ada bersebagian di relokasi, dibuatkan rumah oleh lapindo. Mereka boleh memilih. Itu artinya yang opsi sekarang, itu sudah sekarang lewat. akan dilakukan, Pak. Sekarang akan dilakukan. Sekarang yang dilakukan itu hanya membeli aset-aset mereka yang sudah terendam lumpur. Yang mempunyai tanah itu sudah settle di mana-mana. Baik, Pak. Kemudian penyelesaian untuk pemberian dana talangan ini apakah akan selesai di awal 2015? Insya Allah. Ya setelah kami APBNP-nya efektif, kan nanti ini ada dengan DPR segala kan. Jadi dengan DPR reses, habis reses DPR kita masukkan di dalam APBNP, diproses di Menteri Keuangan. Kalau itu sudah efektif dan sudah selesai dengan semua perjanjian secara legalnya, pasti dibayar. Yang pasti, yang penting bahwa ada kepastian bagi masyarakat bahwa itu akan dibayar. Selama ini Bu, tidak ada kepastian. Cuman waktunya dijanjikan, tapi sekarang pasti ada kepastian akan dibayar oleh pemerintah. Dengan total 781 miliar. Ya. Pak Basuki, terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi bersama kami di Exposed. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Okay. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dengan Basuki Hadimulyono, Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Saya Rika Amru untuk Exposed.